Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, jamaah Masjid Pondok Pesantren Al-Ma'arif masih diberikan kesempatan kepada kita bersama nikmat duduk dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan apapun yang kita buat ini semua sebagai bentuk thalabul ilmi. Baginda Nabi bersabda, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa berjalan tujuannya untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Pada hari kiamat nanti akan dimudahkan langkah kakinya untuk masuk surga. Semoga termasuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Malam ini kita akan membacakan surat Al-Imran ayat 16-17 dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar, yang mereka selalu berdoa. Rabbana innana amanna. Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, innana sesungguhnya kami semua amanna adalah orang-orang yang beriman. Faghfir lana maka ampunilah dosa-dosa kami. Faghfir lana maka ampunilah untuk kami. Faghfir maka ampunilah lana untuk kami. Dzunubana dosa-dosa kami. Waqina dan jagalah kami azabannar dari siksa api neraka. As-sabirin, orang-orang yang mengaku beriman tadi minta ampun kepada Allah agar dosanya diampuni, di akhirat selamat dari neraka masuk surga. As-sabirin,
yaitu mereka orang yang sabar, wassodiqin, orang yang jujur, wal qanitin, orang yang taat, wal munfiqin, orang yang berinfak, wal mustaghfirin bil ashar, orang yang beristighfar di waktu sahur. Jadi ini ayat ini memberikan penjelasan, kata Imam Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengampuni dosa-dosanya orang yang beriman, yang mereka minta ampun. Di dunia dosanya diampuni, di akhirat selamat daripada neraka, dimasukkan surga. Maka tidak ada keberuntungan sebesar-besarnya keberuntungan melebihi berupa ampunan Allah terhadap dosa-dosa, yaitu mati seluruh dosanya diampuni, kemudian di akhirat dimasukkan surga, selamat daripada neraka. Yasifu tabaraka wa ta'ala, yasifu Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati, yasifu mensifati, menjelaskan tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadahu, mensifati hamba-hambanya, al-muttaqin, yang mereka bertakwa kepada Allah, alladzina, yaitu orang-orang wa'adahum, yang Allah berjanji untuk mereka as-sawab al-jazil, pahala yang besar. Jadi di dunia ini hanya ada dua. Yang pertama ibadallah al-muttaqin, yang kedua ibadallahil asin. Hamba-hamba Allah yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang bermaksiat, yang tidak bertakwa. Nah, untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa, Allah berjanji wa'adahum as-sawab al-jazil, Allah menjanji untuk mereka pahala yang besar, yaitu surga. Maka kita bersyukur kepada Allah, Allah jadikan kita orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ada ikatan perjanjian dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas segala aktivitasnya dengan pahala yang besar. Faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, alladzina yaquluna rabbana amanna bika wa bi kitabika wa bi rasulika. Orang-orang yang selalu mengatakan, ya Allah, ya Tuhan kami semua adalah orang-orang yang beriman. Maka Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan maksud iman di sini, amanna ay amanna billah, beriman kepada Allah, wa bi kitabillah, beriman kepada kitabnya Allah, wa bi rasulillah, beriman kepada rasulnya Allah. Jadi beriman kepada Allah maksudnya yakin, seyakin-yakinnya bahwa kita ini diciptakan oleh Allah, hidup di bumi Allah, di bawah langit Allah, setiap hari menggunakan fasilitas milik Allah. Maka saya sudah sepantasnya taat kepada Allah, beriman kepada Allah, bahwasanya saya ini ciptaan Allah, bukan tercipta dengan sendirinya. Saya ada, diadakan, bukan ada dengan sendirinya.
tapi saya ini adalah ada, diadakan oleh yang maha ada. Siapa yang maha ada? Allah. Ada itu namanya wujud. Wujud itu artinya ada. Jadi yang ada itu cuma satu, selain Allah tidak ada. Yang ada hanya Allah, selain Allah tidak ada. Tapi diadakan. Jadi Allah itu namanya Khalik, yang menciptakan wujud yang ada. Selain Allah namanya makhluk diciptakan, maujud diwujudkan. Apa perbedaannya? Perbedaannya dengan ada dan diadakan. Perbedaannya kalau ada itu tidak bermula dengan permulaan, tidak berakhir dengan akhirat. Maka Allah itu ada sebelum semuanya ada dan akan tetap ada walaupun semuanya sudah tidak ada. Jadi Allah itu ada sebelum semuanya ada dan Allah tetap ada walaupun semuanya sudah tidak ada. Itu yang maha ada cuma satu. Sedangkan kita bukan ada tapi diadakan. Kalau yang diadakan namanya makhluk, dari tidak ada kemudian menjadi ada. Setelah ada suatu saat nanti tidak ada. Itu namanya makhluk. Makhluk itu siapa? Kullu ma siwallah. Semua yang selain Allah namanya makhluk. Mulai dari matahari sampai semut. Mulai dari makhluk yang besar, langit beserta isinya, bumi beserta isinya, semuanya adalah makhluk. Makhluk diciptakan. Maka sifatnya makhluk itu hudus, baru. Hudus itu artinya baru datang. Sebelumnya tidak ada, kemudian ada. Namanya hudus. Maka sifat 20 yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil juga 20 bagi Allah, yang jadi 41, ditambah yang wajib bagi Nabi 4, mustahil 4, yang jadi 1, 4 tambah 4 8 tambah 1 9, 9 tambah 41 50. Itulah yang disebut dengan qaid 50. Wujud. Kita harus tahu apa itu wujud. Wujud itu ada. Maksud yang wujud itu siapa? Allah itu ada. Wujudnya tidak seperti kita. Kalau wujudnya kita ini bisa dilihat karena berbentuk. Kalau Allah tidak berbentuk, tidak berwujud, tidak berbentuk seperti kita. Selama masih berbentuk maka itu bukan Tuhan. Kalau berbentuk nanti namanya mujassimah, berbentuk, berjisim, beranggota. Allah tidak begitu. Amanah, kami beriman bika kepadamu ya Allah, wa bi kitabika, dan beriman kepada kitab-kitabmu ya Allah, wa bi rasulika, dan kepada rasulmu ya. Jadi beriman kepada Allah itu beriman, yakin kepada seluruh sifat-sifat Allah. Dari yang 20, wujud kita baqa muhammadul hawadith fi
mengenal sifat-sifat Allah. Wujud Allah ada, qidam terdahulu, baqa kekal. Nah, itu sifat-sifat seperti itu dipelajari di pesantren, termasuk di sini pada pesantren Al-Ma'arif. Bersyukur materi-materi seperti itu kadang tidak menarik perhatian kebanyakan orang. Kenapa? Karena kebanyakan orang itu sesat, buruk. Kalau buruk itu tidak kenal dengan yang baik. Jadi selalu yang baik itu lebih sedikit dibanding yang buruk. Wala tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Maka nanti akan dibahas itu di sini dipelajari ya kitab Aqidatul Awam ya. Itu kitab Aqidatul Awam itu adalah dasar-dasar keyakinan ilmu tauhid. Di pondok kami juga dipelajari kelas 1 Aqidatul Awam. Nanti kelas 2 apa itu? Kelas 3 nanti Qadrul Wais. Kelas 4 nanti Kifayatul Awam. Nanti kelas 5 namanya Tasuki. Ini kita belajar yang simpel-simpel aja dulu. Kesimpulannya kita harus beriman kepada Allah, yaitu dengan cara mengetahui sifat-sifat Allah. Sifat Allah yang 20, yang wajib, yang mustahil 20, yang jadi 1. Wa bi kitabika, dan beriman kepada kitabmu ya Allah. Kami ini beriman kepadamu ya Allah. Kami ini beriman kepada kitabmu. Di kitab Allah itu semuanya ada 104. Tapi ada 4. Jadi jumlah kitab Mawiyah itu 104. Tapi yang wajib diketahui 4. Yang pertama dari 4 itu kitab Nabi Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 4 kitab ini harus tahu, jangan sampai kita ditanya ada 4 kitab yang wajib diketahui. Coba sebutkan. Kitab Taurat, Nabi Musa, Injil, Nabi Isa, kitab Zabur, Daud, kitab Al-Quran. Nah, itu pintar ya. Umatnya Kanjeng Nabi nanti masuk surga. Jadi kalau mengenal ilmunya Nabi itu nanti disyafaati oleh Nabi. Nah inilah kita usaha hidup di dunia ini supaya mengenal ilmunya Nabi. Maka mempelajari ilmunya Nabi itu kebaikan yang tak bisa ditukar dengan kebendaan seluruh yang ada. Disitulah firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu bima darajat. Jadi yang diangkat derajatnya oleh Allah itu orang iman yang punya ilmu. Alladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Jadi orang beriman diangkat derajatnya di dunia, di akhirat. Dalam sahih disebutkan sabda izzul wa izzul akhirati bi shalihatil a'mal. Kemuliaan di dunia ini dengan harta, kemuliaan di akhirat dengan amal soleh. Maka disinilah hari-hari. Maka beriman itu beriman kepada Allah, beriman kepada kitabnya Allah,
Allah SWT menurunkan kitab di mana dalam kitab itu ada undang-undang, aturan hidup, arahan-arahan langsung dari Allah. Yang keempat tadi, kitab Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kitab yang Nabi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kitab Al-Quran itu isinya adalah seluruh kitab samawiyah dan seluruh kandungan-kandungan yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya, itu semua Allah SWT kumpulkan, ada semua di dalam Al-Quran. Al-Quran itu 114 surat, ya, 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Siapa membacanya dapat pahala, siapa mendengarnya dapat pahala, siapa memegangnya dapat pahala, siapa memikirkannya dapat pahala. Apalagi dia punya hafalan Al-Quran. Alladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Quran kal baitil kharib. Orang yang di dalam hatinya tidak ada hafalan Al-Quran, dia seperti rumah hantu, rumah kosong tidak berpenghuni, menyeramkan. Maka alhamdulillah ini kita semuanya punya Quran. Di antaranya kita hafal Qul huwallahu ahad. Ini Quran juga. Hafal Qul huwallahu ahad nih. Masyaallah. Lagi lebih dari itu, semakin banyak kita hafalan-hafalan Qurannya, maka semakin naik derajatnya di sisi Allah. Apalagi sampai jadi habis Quran. Dan habis Quran itu dapat jaminan khusus daripada Allah. Yang dia diselamatkan itu bukan dia yang habis Quran, tapi keluarganya 10 yang telah dijamin, divonis, diputus masuk neraka, diberikan syafaat. Quran mengangkat derajat dirinya, derajat kedua orang tuanya. Bahkan ada hadis yang sangat masyhur, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanti akan panggil orang yang habis Quran, panggil khusus. Ya ahlal Quran, Iqra warqah warattil kama kunta turattilu fid dunya wa inna manzilataka inda akhiri ayatin takrah. Ya ahlal Quran, ini panggilan nanti di surga, dipanggil khusus. Ya ahlal Quran, wahai para penghafal Quran, para hafiz Quran, Iqra, bacalah Quranmu, warqah, dan naiklah derajat demi derajat, warattil, bacalah dengan tartil, kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana kamu membacanya dengan tartil di dunia. Fa inna manzilataka, sesungguhnya kedudukanmu di surga ini, inda akhir ayat taqra'uha, di penghujung ayat yang kamu baca. Maka orang yang habis Quran, dia baca Quran di surga, yang dengar seluruh para malaikat, masyaallah. Majelisan kubro di surga, masyaallah. Baca, dia baca dengan tartil, nanti suaranya seperti Nabi Daud. Masyaallah, di surga dia baca dengan indah, seindah-indahnya. Setiap baca satu ayat, 2 ayat, naik derajat sampai mulai daripada surat Al-Fatihah, Al-Baqarah,
terus sampai selesai Anas, maka berada di ketinggian derajat surga yang paling tinggi. Setelah dia selesai, orang tuanya dipanggil. Orang tuanya, ayahnya, ibunya dipanggil. Ayahnya dan ibunya dipanggil. Setelah ayahnya dan ibunya datang, maka ayahnya dipakaikan mahkota. Lahu dawud ahsana min dawi syamsi fi buyut. Di mana mahkota yang mau dipakaikan kepada kedua orang tuanya itu, orang tuanya yang habis Quran itu punya sinar yang mana terang sinarnya lebih terang dari sinar matahari andai ada di dalam rumah. Ini nggak bisa kita bayangkan kayak apa itu sinarnya. Ini matahari yang begitu tinggi di langit yang tinggi. Kalau di siang hari semua kelihatan, mulai dari sumur sampai tiang listrik kelihatan. Coba tidak ada matahari gelap mati lampu, ditumpul-tumpul. Dipakaikan itu mahkota kepada ayahnya, ibunya. Maka ayahnya dan ibunya mengatakan, bimada hadza ya Rabb. Bimada, kenapa kusina kami ini dipakaikan hadza mahkota ini ya wahai Allah Tuhanku, kenapa aku ini dipakaikan seperti ini? Ayahnya ibu maka dijawab bi ahdi waladikuma Al-Quran, bi ahdi waladikuma, sebab anak kamu berdua menghafal Al-Quran. Ditunjuk anaknya di atas ketinggian. Tuh. Memang kalau di dunia ini kelihatannya tidak ada reaksinya apa-apa. Makanya kalian kalau ngapal Quran susah, capek, sulit, apa saja, yaitu mujahadah, berjuang. Maka Al-Quran itulah rangkuman dari seluruh isi kitab samawiyah sebelumnya. Maka kita amanna bika, beriman kepada Allah, wa bi kitabika, beriman kepada kitab Allah, wa bi rasulika, beriman kepada Rasul Allah. Jadi Rasul, ada Nabi. Kalau Nabi artinya naba. Naba itu orang yang mendapatkan wahyu tetapi tidak diperintah untuk menyampaikan kepada umat. Dia dapat wahyu aja, kalian Nabi. Tapi kalau Rasul, di samping wahyu diberikan, maka dia diperintah untuk menyampaikan kepada umat. Maka dia Rasul. Maka Rasul pasti Nabi, Nabi belum tentu Rasul. Nah, Nabi itu jumlahnya 124.000. Berapa? 124.000. Jumlah Nabi ya. Jumlah Nabi itu berapa? 124.000. Jumlahnya Rasul 313. Berapa? 313. Jadi Rasul itu dari Nabi itu. Jadi Nabi itu sudah pasti Rasul. Apa namanya? Rasul sudah pasti Nabi. Nabi belum tentu Rasul. Jadi jumlah Nabi 124.000. Dari 124.000 itu ada Rasul 313. Dari Rasul ada lagi namanya Ulul Azmi minar Rusul. Ulul Azmi itu Nabi yang punya ujian berat. Asyaddu bala'an, kata
Asyaddu bala'an al-anbiya summal amsal, summal amsal, summal amsal. Yang paling berat mendapatkan ujian semakin berat ujian. Terus di bawahnya. Jadi jangan takut kalau kita ini semakin taat nanti ujinya semakin kencang. Kalau begitu nggak usah terlalu taat dan ujiannya tidak kencang. Ujian-ujian itu bukan untuk merendahkan, melemahkan, melainkan untuk menaikkan derajat. Maka ulul azmi itu ada 5. Siapa yang tahu? Ya. Pertama Nabi Musa, yang kedua Nabi Isa, yang ketiga Nabi Nuh, yang keempat Nabi Ibrahim, yang kelima Nabi Muhammad. Musa, Isa, Nuh, Ibrahim, Muhammad. Itu namanya ulul azmi. Ulul azmi artinya yang punya ujian berat. Ini termasuk ujian, ya ujian juga. Tapi ini yang menilai bukan kita, yang menilai itu Allah. Jadi seluruh nabi kesimpulannya punya ujian-ujian. Kenapa? Asyaddu bala al-anbiya. Jadi ada Nabi Ayub ya, kena penyakit, diuji penyakit kulit. Jadi kalau di pesantren kamu korengan, nggak masalah, bukan airnya yang kotor. Itu Allah ingin mengangkat derajat kamu. Jangan terus nelpon bapak, aku sakit, aku begini. Nah, itu namanya cengeng. Jadi santri itu tidak boleh cengeng. Jadi sunnahnya Nabi Ayub. Masya Allah. Dan mereka sudah pergi semua. Nabi itu sudah ada semua. Ada kemudian orang yang mengikuti Nabi namanya sahabat, orang yang mengikuti sahabat namanya tabi'in, orang yang mengikuti tabi'in namanya tabi'ut tabi'in, orang yang mengikuti terus. Termasuklah kita. Itu anni law ra'aitu ikhwani. Saya kok pengen kalau umpama bisa jumpa dengan saudara-saudara. Qalu, para sahabat bilang, alasna ikhwanuka ya Rasulullah. Bukankah kami semua saudaramu ya Rasulullah? Rindu kepada saudara yang mana? Antum ashabi, walakinna ikhwani alladzina amanu bi walam yarawni. Antum ashabi, kalau kalian bukan saudara aku, kalian adalah sahabat-sahabatku. Walakinna ikhwani, akan tetapi saudaraku, alladzina amanu bi, adalah mereka yang beriman kepada aku, kata Nabi, beriman kepada Nabi, walam yarawni, padahal belum sempat melihatnya. Jadi kalau kita ini beriman tidak pernah melihat Nabi, namanya saudaranya Nabi. Kalau pernah melihat Nabi, tingkatannya lebih tinggi lagi, namanya sahabatnya Nabi. Wah, enak ya kalau umpama hidup di zaman Nabi, saya jadi sahabat Nabi. Belum tentu. Kita sudahlah, walaupun tidak pernah berjumpa Nabi, jauh dengan masa Nabi, tapi masih beriman kepada Nabi. Karena belum tentu orang hidup sezaman dengan Nabi, beriman kepada Nabi, belum tentu. Kalau kita jadi Abu Jahal, jadi Abu Lahab, jadi Fir'aun, Nabi Ibrahim. Alhamdulillah kita ini walaupun tidak sezaman dengan Nabi, tapi jadi umatnya Kanjeng Nabi. Waghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami. Aidi imani nabika, yaitu sebab iman kami kepadamu ya Allah. Wa bima syara'tahu lana, dan dengan segala apa yang telah Engkau
mensyariatkan untuk kami berupa apa-apa yang telah disyariatkan. Ada sholat disyariatkan itu diwajibkan sholat. Sebab kami beriman kepadamu ya Allah, dan sebab kami mengerjakan segala apa yang engkau syariatkan, maka jangan engkau kecewakan kami. Untuk itu kami minta dua saja. Yang pertama, sebelum mati ampuni dosa-dosaku, kalau mati masukkan ke dalam surga. Jadi sebab kami beriman kepadamu ya Allah, sebab kami mengamalkan, mengerjakan segala apa yang kau syariatkan, maka jangan engkau kecewakan kami. Kami hanya minta dua. Yang pertama, sebelum mati ampuni dosa-dosa kami. Yang kedua, kalau mati masukkan kami ke dalam surga. Ini tafsirnya surat Al-Imran menurut Al-Imam Ibnu Katsir itu seperti itu. Waghfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami, wa taqsirana, dan kekurangan-kekurangan kami, min amrina, dari segala urusan-urusan kami. Jadi kita ini mengerjakan urusan di dunia ini selalu banyak kekurangan, jauh dari kesempurnaan. Kita ini sholat kita itu banyak taksir itu kekurangan, jauh dari kesempurnaan. Walaupun kami masih banyak kekurangan seperti ini ya Allah, tapi kan kami beriman kepadamu ya Allah, dan kami telah mengerjakan apa yang kau syariatkan semampu kami ya Allah. Maka kami cuma minta dua, sebelum mati ampuni dosa kami, kalau mati masukkan kami ke dalam surga. Ini itu penting. Summa qala ta'ala as-sabirin, orang yang bisa mampu seperti itu, mengakui keimanannya, mengakui kekurangannya, lalu pengen selamat di dunia, selamat di akhirat, sifatnya disebutkan Allah ada 5. Yang pertama as-sabirin, mereka adalah orang-orang yang sabar, fi qiyamihim bil ta'ati, di dalam mengerjakan, menegakkan segala apa-apa bentuk ketaatan, wa tarkihim al muharramat, dan sabar meninggalkan yang diharam. Jadi sabar itu dua, sabar mengerjakan ketaatan, sabar meninggalkan yang diharam. Itu kata Al-Imam Ibnu Katsir, sabar itu ada dua. Yang pertama sabar mengerjakan perintah, yang kedua sabar meninggalkan. Sholat perlu sabar, berjemur puasa perlu sabar. Sobirin, sabar di dalam fikih ta'at wa tarkil muharramat, sabar mengerjakan perintah, sabar meninggalkan yang dilarang. As-shadiqin, yang kedua adalah orang yang membenarkan bima akhbaru bihi, di dalam segala berita-berita yang diberitakan oleh para nabi, maka mereka membenarkan, namanya shadiqin. Maka orang pertama kali yang membenarkan berita nabi dari kalangan umat ini adalah Abu Bakar. Maka dikatakan Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa dikatakan As-Siddiq? Karena dia orang yang beriman, membenarkan pertama kali di kalangan umat ini kepada beritanya Nabi. Maka kita harus, kalau berita itu bersumber dari Nabi, udah benarkan. Shadaqallah, shadaqa Rasulullah, shadaqallah, shadaqa Rasulullah, benar Allah, benar Rasulullah. Ini as-shadiqin. Kemudian yang ketiga al-qanitin. Al-qanitin yaitu
Al-khudu, orang yang tunduk. Orang yang tunduk itu orang yang tawadhu, orang yang merendahkan diri. Atau kognitif bisa dimaknai orang yang taat, orang yang takut. Ini kognitif. Orang yang takut hidupnya itu gak selamat. Akhirnya minta selamat, nangis, itu kognitif. Malam nangis terus, minta selamat saja. Tadarru itu kalau bahasa anunya merengek-rengek, deble-deble, apa itu? Nangis minta sama Allah. Namanya tadarru. Tawadhu, ini sifatnya qanitin, taat. Kemudian yang keempat, wal munfiqin, orang yang berinfak, aimin amwalihim, yaitu menggunakan harta mereka fi jami'i ma umiru bihi minat ta'at, di dalam segala bentuk yang mereka diperintahkan Allah untuk berinfak minat ta'at, berupa jalan-jalan ketaatan. Jadi hartanya diinfakkan berupa sedekah, berupa ini, berupa itu, berangkat haji, berangkat umroh, bantu orang miskin yang kelaparan. Hartanya itu untuk memfikir infak. Kemudian yang kelima, wal mustaghfirina bil ashar, adalah orang yang punya kebiasaan selalu taubat istighfar di waktu sahur. Jadi di antara keistimewaannya orang hidup itu kalau mampu bangun sebelum subuh kemudian beristighfar. Maka kesimpulan daripada ngaji ini adalah memberikan pelajaran bagi kita. Yang pertama, kita bersyukur dijadikan Allah menjadi orang yang beriman. Dengan iman inilah kita bertawassul kepada Allah. Ya Allah, Engkau jadikan kami orang beriman, maka jangan Engkau kecewakan kami walaupun kami masih banyak kekurangan. Kami hanya minta dua perkara sebelum mati: dosa-dosa kami ampuni, kalau mati masukkan kami ke dalam surga. Nah, orang yang punya, yang selalu pengennya seperti itu, tandanya 5: sabar, jujur, taat, infak, istighfar di waktu sahur. Mudah-mudahan termasuk kita diberikan hidayah oleh Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan perjumpaan malam ini malam yang penuh barokah bagi kita, bertambahnya ilmu dan kepahaman, dan diberikan kesempatan untuk selalu hidup gak mati-mati, melainkan waktu yang sangat dicintai oleh Allah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah sholihah. Al-Fatihah. Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zidna ilma warzuqna minka fahma. Rabbana amanna bima anzalta ya rabbal alamin faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin.